Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Lumu Manis. Apa kabar teman-teman? Senang banget bisa lagi menyapa teman-teman di rumah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezeki yang turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau mengerjakan pesanan risol frozen teman-teman sebanyak 30 pieces. Dan ini langsung saya mau belanja bahan-bahannya. Ini saya sudah nyampe di Ciuda, mau belanja sayurannya. Saya lagi pilih-pilih wortel. Saya beli wortel setengah kilo dan 2 biji si kentangnya teman-teman, nggak banyak-banyak. Dan ada bumbu lainnya. Saya juga beli daun seledri, daun bawang, dan lain-lain. Dan ini di kebesokan harinya atau sore hari ya teman-teman baru bisa saya kerjain. Saya udah kupas-kupas, terus ini saya sudah cuci bersih juga. Dan ini bagian yang paling lama teman-teman, yaitu motongin si wortelnya. Wortelnya dipotong dadu aja seperti ini. Ini tuh part yang paling lama ya teman-teman. Dan ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan potong-potong kentangnya. Untuk kentangnya juga sama ya teman-teman, dipotong dadu kecil-kecil sama seperti wortel. Dan ini sudah selesai. Untuk bawang daunnya saya rajang kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya kita ke bumbu halus. Saya menggunakan 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, dan 3 siung kemiri. Kita haluskan ya teman-teman. Dan ini sebelumnya saya campur dengan air agar memudahkan proses penghalusannya. Saya menghaluskannya menggunakan chopper agar lebih cepat. Dan ini bahan-bahannya sudah siap. Saya juga udah suwir-suwir si ayamnya. Lanjut saya akan memasak isian risolnya. Ini saya nyalakan dulu api kompor dan saya taruh wajannya. Setelah itu kita beri minyak sebanyak segimana ya teman-teman. Pokoknya 2 centong gitulah kurang lebih ya teman-teman. Disesuaikan aja. Dan lanjut kita tumis bumbu halusnya. Ini ditumis sampai si airnya atau kandungan airnya itu menyusut, biar nggak langu ya teman-teman si isiannya. Kalau belum tanah kan pasti bau bawang putih, bawang merahnya tuh bau mentah gitu ya teman-teman, kan nggak enak. Dan yang pertama saya tumis yaitu si wortel. Wortelnya cantik banget orange-nya, Masya Allah. Ini saya aduk-aduk dulu, saya ratakan dulu dengan bumbunya. Setelah rata bumbunya saya kasih air secukupnya aja. Untuk berapa milnya saya enggak ukur teman-teman. Karena pokoknya patokannya yang penting si wortelnya itu kerendam aja gitu. Nah seperti ini ya. Agar cepat empuk kita tutup dengan tutup panci. Ya iyalah tutup panci, masa tutup botol. Oke deh, kita tutup dan kita tunggu selama 15 menit. Dan ini sudah 15 kemudian ceritanya. Saya masukkan kentang dan saya aduk-aduk. Ini si wortelnya udah agak lunak, setengah matang gitu ya teman-teman. Kita aduk-aduk si kentangnya, kita biarkan lagi selama kurang lebih 10 menit. Kalau si kentang sih agak cepet ya teman-teman. Akan saya tutup lagi. Dan ini singkat cerita udah agak empuk atau sudah matang ya si kentang dan wortelnya. Lalu masukkan juga si suwiran ayamnya. Saya tambah air tadi ya teman-teman, karena ini udah agak sat gitu. Saya tambah air sedikit, lalu saya masukkan bawang daun, bawang seledri. Lalu saya tambahkan 1 bungkus masako dan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu selanjutnya saya tambahkan garam. Saya garamnya nggak ngukur juga, pokoknya sesuai selera aja. Jangan lupa diicip ya teman-teman. Kalau misalkan kurang garam atau kurang penyedap atau kurang merica, boleh silahkan teman-teman berekspresi dengan rasa-rasa dengan selera teman-teman. Dan ini selera saya itu ditambah gula pasir. Kalau yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Karena menurut saya kalau ditambah gula pasir itu tambah gurih gitu. Dan tuh bener kan saya kurang garam. Tadi di awal juga saya nggak tahu berapa
ininya. Mungkin total untuk pemberian garamnya ada 1 sendok teh kali ya. Untuk lebih endolita saya campur dengan susu kental manis karena ini versinya versi ekonomis. Jadi pakai susu kental manis aja yang warna putih, jangan yang warna coklat ya teman-teman. Nanti rasanya jadi aneh. Oke, selanjutnya akan saya kasih si terigu biar kental. Nggak biar kental sih, biar kayak ngeset gitu ya teman-teman. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kurang lebih saya kasih ini 3 sendok lah ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah matang. Akan saya pindahkan ke baki seperti ini agar si uap panasnya itu cepat turun. Dan ini sudah siap dipakai ya teman-teman. Dan ini kita tunggu sampai benar-benar dingin. Karena kalau misalkan masih panas atau masih anget-anget gitu, udah dimasukin ke si kulit risolnya itu bakalan cepet bolong begitu. Sambil nunggu isian risolnya dingin, kita akan membuat dulu kulit risolnya. Saya menggunakan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tapioka. Selanjutnya saya juga menggunakan setengah sendok teh garam atau disesuaikan dengan selera. Dan 1 butir telur kita aduk rata terlebih dahulu sebelum kita tambah dengan air. Setelah bahan-bahannya tercampur rata, baru deh kita tambahkan dengan air sedikit demi sedikit. Untuk airnya saya menggunakan 500 ml ya teman-teman. Tapi tergantung tepung terigunya ya teman-teman. Kadang 500 tuh udah cukup, kadang kurang, kadang sampai 600 lah batasnya teman-teman. Kalau 650 itu untuk 250 gram tepung terigu kayaknya terlalu encer ya. Dan untuk bagian yang ini nggak kalah penting ya teman-teman, harus disaring. Agar apa teh? Agar tidak ada tepung terigu yang bergerindil begitu. Jadi adonan kita atau adonan kulit risolnya bakalan halus mulus kayak yang nonton. Setelah disaring seperti ini, kita aduk-aduk. Ada tepung terigu ya yang masih nyangkut di si saringan, itu bisa banget kita ditekan-tekan gitu ya teman-teman biar ke bawah. Setelah itu kita ke proses selanjutnya, yaitu menambahkan minyak goreng. Untuk 250 gram tepung terigu saya menambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Kalau misalkan teman-teman di tahap ini merasa bahwa si kekentalan itu terlalu kental, ditambah lagi misal air sebanyak 100 ml. Nah, teman-teman wajib menambahkan juga si minyak gorengnya sebanyak 1 sendok ya teman-teman. Pembuatan kulit risolnya sudah selesai, akan kita diamkan selama 30 menit agar si glutennya terbentuk. Dan setelah 30 menit kemudian saya akan langsung proses pembuatan kulit risolnya. Saya nyalakan dulu api kompornya. Untuk wajannya biasa ya teman-teman, ketemu lagi dengan si burik. Ini walaupun seperti ini juga ya lumayan lah ya, masih bisa terpakai karena saya belum beli yang baru teman-teman. Doakan ya teman-teman biar kebeli yang baru, amin. Dan setelah itu kita akan cetak atau kita akan bentuk kulit risolnya. Jangan lupa ya teman-teman, setiap teman-teman membuat kulit risol, si adonannya itu diaduk-aduk dulu. Jangan sampai nggak diaduk-aduk, karena kalau nggak diaduk-aduk akan ada endapan tepung terigu di bawah yang tidak terbawa atau tercampur ya teman-teman. Dan ini satu udah jadi kulit risolnya, akan saya langsung isi dengan isian risolnya. Ini isiannya enak banget loh teman-teman. Jadi kayak gurih, agak sedikit manis dari si susunya, terus si mericanya juga kerasa banget. Pokoknya wah mantap deh, Masya Allah. Untuk dilipetnya bentuknya ini bentuk biasa aja, panjang seperti ini, seperti pada umumnya risol. Dan untuk risol yang segitiga saya masih belajar ya teman-teman. Nanti saya mau latihan lagi deh bikin risol yang segitiga.
Dan selanjutnya saya masih bikin kulit risolnya terus aja ya teman-teman, sampai si adonannya itu habis. Tandanya si kulit risol itu mateng gimana sih teh? Tandanya itu si pinggirannya itu sudah kering atau sudah ngelupas gitu. Tapi jangan terlalu kering ya teman-teman. Kalau terlalu kering nanti dia nggak jadi kulit risol, jadinya itu jadi crepes. Begitu, jadi jangan terlalu kering. Dan ini saya nggak pakai perekat lagi ya teman-teman, karena pas saya lihat ini udah rekat banget gitu. Walaupun saya nggak tambah dengan lem terigu gitu. Dan ini untuk pembuatan kulit risol lumayan capek ya teman-teman, karena kan kita berjam-jam harus berdiri terus nahan panas juga di dapur. Makanya saya pasang kipas angin di dapur karena ini panas banget, ditambah cuaca di Purwakarta kan lagi panas ya teman-teman. Dan untuk kulit risolnya ternyata ini kurang teman-teman. Jadi saya bikin lagi sebanyak 150 gram tepung terigu gitu. Tapi untuk bahan-bahan yang lainnya itu sama ya teman-teman, hanya saja gramasinya yang berbeda. Nanti deh pokoknya resep lengkapnya akan saya tulis ya di description boxnya. Untuk harga risolnya saya jual yang frozen 2.500 ya teman-teman. Karena ini kan pakai ayam. Kalau nggak pakai ayam biasanya saya jual 2.000 gitu. Dan kalau digoreng nggak pakai ayam itu 2.500, karena kan minyaknya juga lumayan kan ya teman-teman. Nyerap banget minyak ini si risol itu, kayak goreng tempe. Makan minyak banget, minyak goreng gitu. Jadinya kan kita lebihin gitu harganya. Dan saya bedakan antara risol yang frozen yang nggak digoreng sama yang digoreng. Kalau yang digoreng, aduh pabelit. Yang digoreng itu selisihnya 500 lah dengan yang frozen yang nggak digoreng ya teman-teman. Dan ini dari 400 gram total dari tepung terigunya saya menghasilkan kurang lebih sebanyak 35 pieces risol. Karena saya menggunakan si teflon itu ukuran gede teman-teman, 24 cm diameternya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan diameter teflon yang 18 cm kayaknya lebih banyak deh. Dan ini udah selesai. Akan ke tahap selanjutnya, ke proses selanjutnya, yaitu melumuri si risolnya dengan tepung panir. Nah, caranya seperti ini aja teman-teman, gampang banget. Tinggal dicelup-celup. Itu celupannya dari tepung terigu dicampur air, dicampur garam dikit ya teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya jangan terlalu kental, jangan terlalu encer juga, sedang-sedang aja. Sedikit tips dari saya, kalau misalkan teman-teman pada saat memindahkan dari adonan cair ke tepung panir, itu biasanya kan suka ada yang netes-netes ya. Nah, tetesan itu menjadi gumpalan kan biasanya. Nah, gumpalan itu wajib dibuang ya teman-teman. Karena kalau misalkan kalian paksakan digunakan atau dia tuh nempel di si risolnya, nanti pada saat digoreng si gumpalan yang tadi itu bakalan jadi keras banget teman-teman, gak enak dimakan. Bener deh, bisa dicoba ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat memberikan tepung panir gitu ke si risolnya, itu dirasa-rasain deh sama tangan teman-teman gitu. Ada yang ngegerinjel gitu loh, kalau bahasa saya tuh ngegerinjel ya. Ada butiran-butiran kasar nggak gitu. Nah itu kalau ada dibuang aja teman-teman, jangan dipakai ya.
Alhamdulillah risol frozennya sudah jadi. Ini siap antar. Akan saya langsung kemas aja teman-teman. Saya menggunakan kemasan yang seperti ini aja. Dia bilang teh pakai yang tempat biasa, tempat donat gitu teh, katanya gitu biar aman. Oke, aku bilang. Jadi ini kan harganya 2.500 dikali 30 pieces 75.000 ditambah dengan tempat itu 15.000. Ini saya beli. Jadi totalnya itu 90.000 untuk satu kotak seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video yang saya share bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya, tekan like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.